Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad tabayyana wattadhaha anna al-'alima at-taqiyya al-musliha khairun kulluh wa naf'un wa salahun li nafsihi wa lil muslimin wa anna al-'alima alladhi la yattaqillaha wa la yakhshahu syarrun kulluh wa bala'un wa fitnatun ala nafsihi wa 'alal muslimin. Nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Majelis yang mulia dibuka, meneruskan bacaan kita di mana kitab Ad-Da'watut Tammah. Di dalam kitab ini menerangkan tentang orang yang alim, yang takwa, tentang orang yang alim, yang tidak takwa. Dengan beberapa keterangan-keterangan yang akan datang nanti, yang memberi petunjuk bagi kita mana orang yang alim, yang patut kita ikuti, yang patut kita ialah ambil ilmunya, dan mana orang yang alim yang menyesatkan kepada kita, yang kita mesti jauh daripadanya. Di sini saudara sekalian, sudah lalu saudara-saudara sekalian, ada orang yang alim mutahattik, ada orang yang fajir mutamassik, orang yang jahil mutanasik, orang yang bodoh tapi memeluk betul dalam agama. Tapi ada orang alim, yaitu hantam kromo, tidak memperdulikan yang baik maupun yang tidak baik, yang halal maupun yang tidak halal, hantam kromo yang demikian itu. Maka di sini ialah diterangkan mana orang yang alim, yang membawa petunjuk bagi kita, yang dibanding oleh Nabi kita Muhammad itu adalah orang alim itu macam bintang. Inna masalal ulama fil ardi kamathalin nujum fis sama. Yutada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Fa idzan tamasatin nujum aw syaka an tadillal hudatu. Kata Nabi, perumpamaan ulama di bumi bagaikan bintang di langit. Diambil petunjuk, diambil padoman dari bintang yang di langit dalam kegelapan darat dan lautan. Dalam kegelapan darat dan lautan itu, bintang menjadi padomannya. Maka bila bintang yang dibuat padoman itu sirna, buras ia, maka banyaklah orang yang mengambil petunjuk itu kesasar. Begitu juga bila mana ulama di dalam dunia ini sirna, habis dan tidak lagi bersinar, maka tidak sedikitlah manusia kal bahaim, bagaikan binatang kesasar mereka itu dari jalan yang betul. Maka itu ulama di muka bumi bagaikan bintang di muka langit, dibuat padoman, dibuat petunjuk kegelapan daratan dan lautan, itu padomannya adalah bintang. Maka kalau bintang yang dibuat padoman itu sirna, dia buras dan terhapus, maka banyak orang yang mengambil petunjuk kesasar. Begitu juga ulama, bila mana habis di permukaan dunia ini sudah sirna, habislah agama, tamatlah riwayat agama saudara-saudara sekalian. Jadi perlu saudara-saudara sekalian, ulama ini yaitulah mengembangkan ilmunya. Ilmunya dikembangkan, selagi belum dia kembali ke negeri akhirat ilmunya dibawa, dia mesti kembangkan itu ilmu, dibagi-bagi supaya diambil, nanti berjalan berangkat satu, ada timbul gantinya yang demikian. Ini Nabi telah sabdakan di mana akhir zaman nanti ilmu agama semakin berkurang, yang bertambah ilmu teknik, macam-macam teknologi, ilmu macam-macam ilmu timbul. Maka saudara sekalian, tapi ilmu agama semakin hari semakin berkurang. Nabi telah sabdakan, inna baina yaday saati la ayyaman yugbadu fihal ilmu wa yanzilu fihal jahlu wa yakthuru fihal harj wal harj bi lughatil habasyah al gatlu. Riwayat Kitabil Bukhari. Nabi bersabda, inna baina yaday saati la ayyaman, sesungguhnya di antara dekat hari kiamat beberapa masa, yugbadu fihal ilmu, dicabut itu ilmu. Ilmu dicabut. Yang dimaksud al-ilm, ilmu din, ilmu agama. Itulah dengan alif lam ma'rifah.
yang dicabut ilmu agama. Ilmu agama itu berkurang. Semakin akhir nanti tidak tambah, semakin hari semakin berkurang. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang bernama Fathul Bari, syarah daripada kitab Bukhari, itu diterangkan di sana, wa makna yugbadu fihal ilm. Maknanya dicabut ilmu, mahu intiza'an min suduril ulama. Bukan dicabut dari dada ulama, bal bi mautil ulama. Malahan dicabutnya ilmu itu dengan matinya ulama. Bukannya dari dada ulama dicabut oleh Tuhan, dihilangkan ilmu, tidak. Bi mautil ulama. Ulama itu mati. Dia bawa ilmunya ke dalam liang kuburnya. Dia tidak warisi untuk anaknya, wala cucunya, wala muridnya, tidak. Nabi sabdakan, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu bisa dapat kalau kita pelajari. Biar anak ulama kalau tidak ngaji tetap tidak akan alim, saudara-saudara. Biar dia tidur di bawah kitab, di bawah kitab yang banyak, ditidur anak itu tidak akan alim kalau dia tidak menuntut, saudara-saudara. Jadi itu Nabi katakan, innamal ilmu bitta'allumi. Dengan innama, adatu hasr, satu alat yang melingkung, yang mengurung. Sesungguhnya, atau dengan makna yang lain, innama maknanya cuma. Cuma ilmu itu bisa dapat dengan dipelajari. Tanpa belajar peluk lutut kita, mau jadi alim tak akan alim, saudara-saudara sekalian. Tidak akan alim. Sama dengan orang peluk lutut, minta rezeki dari Tuhan. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'a. Ya Tuhan, kasihlah saya rezeki yang halal, yang luas. Saya mau naik haji, tapi dagang tidak mau, kerja tidak mau, usaha tidak mau. Kata Sayyidina Umar, la taq'udu fi talabi rizqi fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kata Sayyidina Umar, jangan kamu duduk bersila di atas balai minta rezeki kepada Tuhan, minta turun rezeki. Itu langit belum pernah turunin hujan emas wala hujan perak. Belum ada dari dulu. Biar anak-anak kata, langit, hujan emas, hujan perak. Biar semua anak-anak minta, belum ada pernah hujan, turun hujan langit, yaitu turun hujan emas dan hujan perak. La taq'udu, jangan diam. Minta rezeki diam, bergerak. Fa inna sama, kata Sayyidina Umar, itu langit, la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Belum pernah turunin hujan dari atas langit emas atau perak. Tapi usaha. Kata Tuhan, wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rezeki. Kita lihat nggak ada bank di sana, nggak ada eskom tuh, nggak ada Yapa Bank, nggak ada bank rakyat di atas langit. Tapi yang ada hujan. Hujan turun. Kata Tuhan, rezeki di langit, betul. Hujan turun. Hujan turun, kita ambil cangkul kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita cangkul. Kebenaran dari kebun kita lagi juga nih. Kita bikin gulaannya lempong sana. Kita pergi Tanjung Barat sana, minta batang singkong. Sampai di rumah kita kelang-kelang tuh batang singkong, kita tuncupin. Tancupin. Kita lupa habis kita tancupin, kita pergi. Kira-kira 9 bulan kita balik, kita nggak kuat angkat. Nyambat kita, coba angkat, entang angkat, kita angkat 4 kilo di dalam. Iltamis rizqa fi khabayal ard, kata hadis Nabi. Cari rezeki di bawah lapisan kelupakan bumi. Tidak ada orang macul lantas dapat uang. Belum ada dapat uang. Kalau nggak kebenaran ada orang pendam uang itu nggak ada. Tapi kalau kita pacul di atas turun hujan, rezeki ada, saudara. Jadi itu jangan hanya minta, ya Tuhan kasih saya rezeki, saya mau belayar. Usaha tidak mau, nggak datang. Begitu juga ilmu. Ya Tuhan, saya kepengen jadi orang alim, kepengen bisa pidato, kepengen baca hadis, tafsir, ngaji nggak mau, nggak dapat, saudara-saudara sekalian. Dari itu Nabi katakan, innamal ilmu bitta'allumi. Dengan innama, sesungguhnya ilmu itu dapat dengan dipelajari. Pelajarilah. Sebelum ulama-ulama itu bawa ilmunya pulang ke negeri akhirat. Ada seorang ulama berkata, kami dengar dari kami punya guru-guru. Waktu dia berada, orang-orang tidak begitu banyak mengaji, walhal ilmunya banyak. Taghanamuni qabla an tafqiduni. Ambillah keuntungan daripada aku sebelum aku luput daripada kamu. Ambil ilmunya sebelum dia masuk ke dalam liang kubur. Ambil, menyesal nanti. Manusia memang manusia. Selama dia hidup kurang dapat dihormati. Tapi kalau sudah dia mati baru kita berasa betapa besar musibah kalau orang yang baik itu meninggal dunia. Almar'u madama hayyan yustahanu bihi wa ya'zumur rizqu fihi hayna yuftagadu. Saya dengar dari guru saya berkata, almar'u seorang madama hayyan selama dihidup yustahanu bihi, kita hinain, kita remehin,
kita cahin, kita nggak artiin. Wa ya'dumur ruz'u fihi hina yuftagadu. Ar-ruz'u maknahu al-musibah. Dan besar sekali musibah orang yang kita tidak hargai itu apabila sudah dia pulang. Baru kita puji. Kita bilang sayang udah meninggal si fulan. Aduh bukan main. Jadi kita namanya madahil kubur. Kita puji kuburan. Apa artinya? Kita bangga dia sudah mati. Madahil kubur. Puji kuburan. Dia udah mati baru kita aduh menyesal sekali. Orang yang begitu manfaat sudah meninggal dunia. Aduh bukan main. Nggak ada artinya lagi. Tapi waktu hidup kita tidak hargai kepada mereka itu. Begitu saya dengar dari guru saya. Berkata al-mar'u. Diambil satu bait syair. Madama hayyan yustahanu bihi. Wa ya'dumu ruz'u fihi hina yuftagadu. Manusia selama dia hidup kita tidak hargai. Tapi kalau dia sudah tidak ada. Dia sudah pulang. Baru musibah yang besar menimpa kepada kita. Masih ada orang tua kita nggak hargai saudara. Babe kita masih hidup, ibu kita masih hidup, kita tidak hargai. Kita tidak turuti kemauannya dan yang dia kepengen kita tahan. Karena kita menumpuk kekayaan, kita takut berikan kepada ibu bapak kita yang begitu berjasa. Nanti kalau ibu bapak kita satu kali sudah tutup mata, apa yang kita akan berbuat yang demikian untuk menyenangkan dia punya hatinya saudara. Selama dia hidup kita tidak hargai. Tapi kalau bapak kita udah mati, ibu kita udah meninggal dunia, kita ingat, aduh betapa nikmatnya kalau masih ada ayahku. Betapa nikmatnya kalau masih ada ibuku. Dia lihat aku begini. Tapi tidak lagi berlaku. Menyesal kemudian daripada yang demikian. Waktu dia masih ada gak ada harganya di mata kita. Kita tidak lihat begitu besar jasa bapak kita dan ibu kita. Wa ya'zuru fihi dan besar musibah kalau dia sudah tidak ada. Dia masih ada nggak kita hargai. Tapi kalau dia udah meninggal dunia, baru menyesal tak ada hingganya, saudara. Kecewa kita rasanya. Nggak ada punya orang tua. Waktu adanya kita nggak hormati. Waktu adanya kita nggak kasih haknya yang begitu besar di atas kita. Kita tidak hargakan. Nanti satu masa dia udah pulang ke rahmatullah. Dia sudah tinggal kita bagi yatim. Kita tidak ada lagi bapak kita dan ibu kita. Baru kita berasa yang demikian. Masih ada tidak berasa. Begitulah keadaan kita, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan sibuk di dunia yang begini keadaan. Mari kita teruskan. Faqad tabayyana wattadhaha anna al-alim at-taqiyyal musliha khairun kulluh. Sudah jelas dan sudah nyata orang alim yang di dalamnya ilmunya dia jalankan takwa kepada Allah, alimut taqi. Orang alim yang takwa, al-muslih, yang tukang memperbaiki, yang tukang membuat kebaikan, khairun kulluh. Itulah semata-mata kebajikan seluruhnya. Alim yang takwa, yang muslih, yang membuat kebaikan dan membuat kepatutan, mengajak kita kepada jalan yang baik, khairun kulluh. Penuh kebajikan semua adanya padanya. Kita dekat kepada orangnya itu membawa penawar yang besar. Menjadi obat buat kita sekalian. Menjadi orang baik kita berkat dekat kepada ulama. Yang taqi kepada Allah. Ulama yang takut kepada Allah. Membawa kebajikan semua. Wa naf'un. Membawa manfaat buat kita. Wa salahun. Dan membawa kepatutan li nafsihi wa li ghairihi. Kalau orang alim yang takwa yang muslih. Itu kebajikan seluruhnya. Kebaikan seluruhnya. Dan manfaat dan kepatutan bagi dirinya si alim. Dan bagi orang muslimin semua. Orang alim itu muta'addi. Buat dia dan buat orang lain. Kayak bulan. Yudhi'u nafsahu wa ghairahu. Itu bulan dia ada di langit. Dia terangkan dirinya dan orang semua dapat keterangan. Dan bukan dia untuk dirinya. Tapi untuk semua dengan adanya dia. Itulah orang alim yang takwa. Dari itu dibanding al-alim sama orang yang abid, kal gamar lailatal badar ala sairil kawakib. Macam bulan di atas. Dia terang menerangkan orang yang lain. Ilmunya orang lain mendapat manfaat demikian. Orang dapat ampunan lantaran dia. Orang jadi baik lantaran dia. Orang menjadi kembali kepada Allah lantaran dia. Itulah menerangkan untuk dia dan untuk dirinya.
Wa anal alim alladzi la yattaqillah. Ada orang alim yang tidak takut kepada Allah. Wala yakhsha. Tidak ada ngeri kepada Allah, tidak ada takut kepada Allah. Syarrun kulluh. Semuanya jahat. Wa balaun, itu satu bala. Wa fitnah, satu fitnah lebih besar daripada dajjal. Nabi bersabda, ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal. Galu man ya Rasulullah? Gala ulama usu. Aku, kata Nabi, kepada dajjal enggak begitu takut. Ada lagi yang ku lebih takut dari dajjal, yaitu siapa ya Rasulullah? Gala ulama usu, ulama yang jahat, yang memutarbalikkan ayat-ayat untuk mensesuaikan apa macam yang dia tuju. Inilah saudara-saudara sekalian dinamakan ulama usu. Nas'allahu al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada yang demikian. Itu bala buat dirinya dan bala untuk orang yang muslimin. Saudara-saudara sekalian, musibah yang paling besar bagi orang muslimin kalau bila dia menemui ulama yang jahat, yang memutarbalikkan segala macam ayat dan lain-lainnya untuk kemaslahatan dirinya dan lainnya, maka itu membuat sesat manusia yang banyak. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dapat ilmu yang manfaat. Dan kalau jadi alim, alim yang takwa, yang membawa manfaat kepada umat, adanya dia manfaat. Beribu-ribu manusia manfaat adanya dia. Itu saudara-saudara yang mana tinggi gadarnya di sisi Allah dan tinggi kepada orang muslimin. Saudara-saudara sekalian, inilah yang saudara dengar, yang insya Allah Ta'ala manfaat. Dan pada hari ini saya mau baca selawat dan doa Asmaul Husna semua yang ada di sini, supaya kebagian tiap-tiap seorang satu lembar ini. Ada yang salah? Tanda mata bagi saya kepada saudara-saudara. Saudara amalkan ini, saudara dapat pahala yang besar Allah Ta'ala. Saya cetak dalam jumlah yang besar, berpuluh-puluh ribu. Ini cetak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhyina biha alal islam wa sunnah wa tawaffana wa tumituna biha alal iman wa taubah wa tuwarithuna biha alal mauti wa husnul khatimah wa ala alihi wa sahbihi alladhina yabtaguna fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Allahumma habibna ila habibika Muhammad syafi'il ummah. Ini mudah-mudahan insyaallah selawat ini besar manfaatnya dan membawa mati insyaallah ta'ala ala husnil khatimah. Ini saudara amalkan kapan saja dan berapa kali saja, dan besar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi baca bareng. Allahumma shalli. Allahumma ayo. Ini sudah lancar. Sebentar juga apa? Allahumma sholli salatan ya Allahumma sholli sayyidina Muhammadin salatan fi nabi alaihi salam sunnah wa tumitu nabi ala al-iman wa taubah wa turisu nabi ala al-maut wa husnul khatimah wa ala alihi wa sahbihi alladhina yabtaguna fadlan min Allahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Allahumma habibna ila habibika Muhammad syafi'il ummah. Ini kalau kita sudah lancar, enteng lidah kita untuk membacanya dan ini diamalkan. Kemudian pindah Asmaul Husna. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama yang bagus, maka mohonkanlah doa kepadanya dengan nama-namanya. Qala Rasulullah SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan la yahfaduha ahadun illa dakhal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra, rawahul Bukhari. Bersabda Rasulullah, sesungguhnya bagi Allah 99 nama, 100 kurang 1 tidak menghafal mengamalkan dia seorang melainkan masuk surga. Dan Allah itu witir, gasal yang menyukai kegasalan itu. Allah Ta'ala witrun, yuhibbul witra. Dan Allah Ta'ala punya nama 99 nama. Ini kami mendapat ijazah daripada beberapa ulama yang banyak. Di antaranya daripada Kiai Haji Abdul Majid Pekojan waktu kami belajar. Waktu dijazahkan Hizbul Wiqayah liman aradal wilayah. Maka saudara sekalian, ini diijazahkan. Di sana, ya man huwallahu la ilaha illahu
Nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini kami tidak bawa Wallahul ladzi la ilaha illahu, langsung saja ya Allah, sama saja. Karena ini ijazahnya yang kami dapat bermacam-macam daripada yang demikian. Maka mari ikuti 99 nama Tuhan yang kami dapat ijazah daripada beberapa ulama, di antaranya daripada Kiai Haji Abdul Majid Pakojan. Ikuti barang semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafidh, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudillu, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halimu, ya Azim, ya Ghafuru, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafidu, ya Mughith, ya Hasibu, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Barru, ya Tawab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Bagi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Ikuti doanya, ikuti tiap-tiap satu kalimah, angkat tangan baca. Allahumma, ya man lahul asma'ul a'zam wa huwa a'zam, ya man taqaddama alal qidami wa huwa aqdam, as'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika tammati an taj'ala sa'ira a'malina min jumlatil a'maliz zakiyat wa an tutahhira bawahirana wa sarairana min jami'is sayyi'at wa an tahabalana bi jamili afwika wa wasi'i karamika ma yukhlisu aqwalana wa af'alana min syawa'ibin niyat wa tasannu'at wa an tuwaffiqana li sa'iril a'mali salihat wa an tusabbitana bil qawli sabit. Ini bacanya tusabbitana ya. Tulisannya salah nih, tusbitana. Sabbata yusabbitu tusabbitu. Wa an tusabbitana bacanya. Wa an tusabbitana bil qawli sabit fil hayatid dunya wa ba'dal mamat. Wa salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil kainat sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ma damatil ardu
والسماوات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kemudian doaul ma'sur, kebet sebelah lagi. Doaul ma'sur artinya asar minan nabi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sekelima-sekelima kami baca. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Balik lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri illa ilaik wa minad dhulli illa laka wa minal khawfi illa minka wa a'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura wa a'udzu bika min shamatatil a'da wa udalid da wa khaybatir raja. Allahumma inni a'udzu bika min syarril khalqi wa hammir rizqi wa su'il khuluqi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri illa ilaik wa minad dhulli illa lak wa minal khawfi illa minka wa a'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura wa a'udzu bika min shamatatil a'da wa udalid da wa khaybatir raja. Allahumma inni a'udzu bika min syarril khalqi wa hammi rizqi wa su'il khuluqi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Nah. Allahumma inni a'udzu bika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri illa ilaik wa minadh dhulli illa lak wa minal khawfi illa minka wa a'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura wa a'udzu bika min shamatatil a'da wa udalid da wa khaybatir raja wa khaybatir raja. Allahumma inni a'udzu bika min syarril khalqi wa hammir rizqi wa su'il khuluqi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Doa ini saudara pernah Nabi ajarkan seorang ada duduk di waktu bukannya waktu ibadat sembahyang, dia ada di mana pintu masjid. Duka cita kayak orang nangis. Tanyakan, katanya banyak punya utang, tak kuat bayar, kepengen bayar utang. Kemudian Nabi ajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Katanya Nabi, ini diamalkan. Insyaallah nanti ada sesuatu yang menjadi sebab utang engkau itu kebayar. Maka dia amalkan ini. Maka Allah Ta'ala mudahkan sebab menjadi sebab bayar utangnya. Habis dia punya utangnya berkat doa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Karena idza aradallahu syai'an hayya'a asbabahu.
Kalau Tuhan sudah mengkehendaki sesuatu, dimudahkan aja sebabnya. Karena Allah Ta'ala musabbibul asbab. Jadi yang demikian doa ini pernah diajarkan salah suatu sahabat yang miskin, yang memikirkan mempunyai utang, tidak kuat bayar, air matanya sedih. Yang demikian Nabi ajarkan yang demikian. Maka kemudian tidak beberapa lama habislah utangnya. Daripada berkat doa yang dibaca, ada sebab yang menjadi sebab utang itu terbayar. Mudah saja kalau Tuhan mau kasih yang demikian. Karena ada hukama berkata, laham kahamad dain, wala wajak ka wajail ain. Ada pepatah berkata, tidak ada duka lebih daripada orang yang utang banyak. Punya utang banyak, nggak kuat bayar. Itu paling mendukakan kita. Laham kahamad dain. Tidak ada duka yang lebih daripada banyak punya utang. Wala wajak ka wajail ain. Tidak ada penyakit yang lebih ngeri dari sakit mata. Kalau salah obatnya buta mata kita. Jadi katanya tidak ada penyakit yang lebih ngeri dari sakit mata. Jempol kita cantengan, nggak ngeri. Borokan, nggak ngeri. Gatal, nggak ngeri. Tapi sakit mata ngeri. Salah obat, buta. Dari itu ada pepatah bilang, laham kahamadain, wala wajak ka wajail ain. Artinya tidak ada duka pada orang yang banyak punya utang. Dan tidak ada penyakit yang lebih ngeri dari sakit mata. Ad-dain sawadul khaddain. Kata pepatah bilang, ad-dain utang. Sawadul khaddain membuat hitam pipi. Pipi kita yang putih lantaran utang banyak, sana kemari malu ketemu orang seolah-olah hitam pipi kita. Kemari mentok, kemari mentok. Sini utang nggak bayar, kemari utang nggak bayar. Sini, itu katanya ad-dain sawadul khaddain. Itu utang bikin hitam pipi. Pipi yang putih bisa hitam kalau utang banyak. Sana nggak malu, sana kemari nggak malu. Jadi itu saudara-saudara utang. Jangan utang kalau nggak perlu betul. Beli saja kontan supaya jangan utang banyak. Kalau utang ini bisa masuk di belakang pintu. Ada dadit kredit depan. Dadit kita bilang anak kita, bilangin lu nyak nggak ada, ibu nggak ada kondangan. Walhal ibunya di belakang pintu sudah antara sekalian. Nah itu adin sawadul khadin. Kalau nggak perlu jangan. Kalau nggak perlu betul jangan utang. Jangan sok. Artinya sok piring masih banyak di rumah, sedangkan nggak perlu mau majang piring banyak. Kayak orang kaya, wah piring yang bakal persediaan yang belum tentu tetamu datang penuh piringnya, piringnya aja katanya belusin-lusin. Pandai mengatur rumah tangga, nisful maisha, separuh kehidupan udah ada di situ. Istri kita bisa atur cara yang nggak punya hidup, jangan sok-sokan, jangan turutin orang yang ada punya. Kita orang nggak punya hidup cara nggak punya, jangan kayak orang kaya, dia orang kaya biar orang nggak punya cara nggak punya. Itu manusia yang cerdik, yang pintar, bini yang pintar begitu, nggak mau disok-sokin oleh orang yang demikian, akhirnya kelibat diri kita sendiri. Katanya mahalaka mru'un arafa gadra nafsi, tidak binasa seorang kalau tahu gadar dirinya sampai di mana. Kata pepatah orang Jakarta bilang, kalau sesuatu kita mau jalankan raba iga kita rapat apa renggang, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita nggak mampu secara yang mampu, akhirnya berantakan. Saya juga kita mau ngawinin, kapan lagi gue ngawinin, gue pesta anak gue kawin. Gue udah lepas surat undangan beribu-ribu. Nanti kalau dia datang ke undangan duit gue banyak, apa juga sekarang gue utang nanti gue bayar. Apa aja diutang, ini utang, itu utang, itu utang. Kebenaran ngawinin musim hujan, yang kondangan gak ada. Pagi-pagi merengut, 3 hari 3 malam merengut. Terpaksa kebunnya sebelah dijual, saudara-saudara. Lantaran apa? Gak tahu harga diri. Mahalaka mru'un arafa qadra nafsi. Orang tidak binasa kalau tahu batas dirinya sampai di mana. Wah, kita sampai di sini, nggak usah kita kayak orang kaya. Orang kaya boleh nggak ada yang kondangan, duitnya banyak. Wah, kita nanti kalau nggak ada yang kondangan, apa bakal bayar utang? Siang malam kita pikirin, akhirnya kebun sebelah kita jual, saudara-saudara. Ini mahalaka mru'un arafa qadra nafsi. Ingatin, saudara, ini kata-kata hikmat. Tidak binasa seorang kalau tahu harga dirinya sampai di mana diri kita hargakan. Jangan nggak punya sok kayak orang kaya. Akhirnya libat diri kita sendiri, kebun kita sebelah kita jual karena bayar utang nggak sampai yang demikian, saudara. Jadi itu harus katanya orang Jakarta, rabaiga kita rapat apa renggang, saudara-saudara sekalian. Baru kita bertindak keadaan yang demikian. Dari itu minta kepada Allah, jangan banyak punya utang. Apalagi waktu mati nanti utang kita berat. Belum tentu anak kita bisa pikul, kita punya utang tanggung. Kalau anak nggak soleh, nggak mau akuin bapaknya punya utang. Kepengen dapat bodol yang banyak, biar bapaknya kelibat tergade dalam kuburnya, utangnya banyak. Tidak mau dibayarkan oleh anaknya. Dari itu sebelum tutup mati utang kita bereskan. Yang demikian saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak terlibat besok di hari kiamat daripada amal kita yang baik. Ini saudara-saudara sekalian, baca ini.
Insya Allah utang-utang kita diringankan oleh Allah Ta'ala, dikasih sebab untuk dapat daripada yang demikian. Ini doa diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa li ba'dil arifin. Sini. Saya tidak sebut namanya. Namanya Kiai Haji Kemas Ahmad. Kemas Ahmad namanya. Orang dari Palembang, mukim di Mekah berpuluhan tahun dan tinggal di Singapura, di kaki bukit Kampung Melayu. Di Singapura ada kampung namanya Kaki Bukit, Kampung Melayu dia tinggal. Ini seorang yaitu minas salihin wa minal ulama il amilin. Dia punya muka nawir, dia punya muka nurnya lain, kuning, dia punya muka cahaya. Orang yang biasa mengamalkan amal-amalan dan yang biasa bangun malam antara dia kepada Tuhan, dan dikenal orang ini orang yang saleh sekali. Orang ini memberikan ijazah kepada kami waktu kami berada di satu rumah di Stell Road namanya. Di Singapura ada kampung namanya, kota namanya Stell Road. Itu Stell Road, gedung-gedung besar, jalan besar, rumah-rumah besar-besar di situ. Kami kebenaran ada kenal seorang yaitu ditempatkan kami di mana Stell Road, satu kamar muka untuk kami yang tiap-tiap kami malam pergi pidato silan pulang ke mana itu tempat diurus. Namanya Haji Abdul Wahab. Orang itu tinggal di Stell Road. Orang ini kiai datang waktu kami hendak pulang ke Jakarta. Sesudah 3 bulan lamanya di Singapura, di Malaysia, di Klang, di Muar, di Melaka dan di mana-mana, kami kembali ke Singapura. Waktu kami hendak pulang pada tengah-tengah malam, yaitu dia datang sudah ditulis dengan baiknya. Pada tengah-tengah malam kami masih berada banyak tamu, dibilang kiai katanya mau kembali ke Indonesia. Maka kami bekalkan dengan satu doa yang baik yang kami sendiri mengamalkannya. Bacalah ini amalan yang besar manfaatnya. Namanya Kiai Haji Kemas Ahmad. Sekarang sudah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Maka saudara, inilah yang satu yang saya tidak tinggal-tinggal membacanya. Bila saya ingat saya baca ini doa. Allahumma anta rabb kulli syai' wa khaliqu kulli syai' wa qadirun ala kulli syai' wa latifun bi kulli syai'. Utub bi ya latif bi kulli syai' wahfadni wa sallimni ya hafid ya salam min kulli syai' wa yassirli wa sakli kulli syai' ya man biyadihi malakut kulli syai' ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Saya baca saudara-saudara sekalian amalan ini, maka ialah ini saya satu permata yang indah saya kasih kepada saudara-saudara sekalian. Kalau saudara baca ini berarti saudara mempunyai satu permata yang indah saya hadiahkan kepada saudara-saudara. Lebih daripada jamrut yang mahal, lebih daripada mutiara yang mahal. Ini saudara baca yang demikian. Kalau mau keluar dari rumah baca Allahumma anta rabb kulli syai' wa khaliq wa qadirun kulli syai' wa latifun kulli syai' utub bi latif kulli syai' wahfadni wa sallimni ya hafid ya salam kulli syai' wa yassilu kulli syai'. Kalau kita mau masuk rumah baca Allahumma anta rabb kulli syai' wa khaliq kulli syai' wa qadirun kulli syai' wa latifun kulli syai'. Dan kalau malam baca 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini besar manfaatnya bagi kita. Sekarang sudah saudara sekalian baca. Ini satu mutiara yang besar di dada saudara pada ini hari beruntung saudara-saudara dapat daripada yang demikian. Inilah puncak daripada yang demikian. Saudara amalkan sebaik-baiknya. Dengarkan. Allahumma anta rabbu kulli syai' wa khaliqu kulli syai' wa qadirun ala kulli syai' wa latifun bi kulli syai' utub bi ya latifu fi kulli syai' wahfadni wa sallimni ya hafidu ya salamu min kulli syai' wa yassirli wa sakhirli kulli syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai' ighfirli kulli syai' wa rahmatuka wasi'at kulli syai' wa inna nafsi syai' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi adadi kulli syai'. Allahumma anta rabbu kulli syai' wa khaliqu kulli syai' wa qadirun ala kulli syai' wa latifun bi kulli syai' utub bi ya latif bi kulli syai' wahfadni wa sallimni ya hafidu ya salamu min kulli syai' wa yassirli
وسخر لي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء اغفر لي كل شيء ورحمتك وسعت كل شيء وإن نفسي شيء وصلى الله على سيدنا محمد بعدد كل شيء walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.